kontrak sama Sony Music tahun 2003, label besar internasional yang gue nggak pernah sangka-sangka. Kita bertahun-tahun dibilang Senoko Linkin Park Indonesia. Kita baru bawain lagu Linkin Park itu 2019 gara-gara tribute to Chester. Kali ini kita kedatangan salah satu musisi dari band ternama Indonesia. Ini dia, Timotius Firman. Halo. Apa kabar Bang? Baik. Thank you loh udah meluangkan waktu untuk bisa datang ke sini. Terima kasih udah diundang gue. Terima kasih untuk diundang. Oke. Bang Tius ini dikenal sebagai DJ-nya Senoko. Iya. Emang dari dulu tuh abang nge-DJ ya? Dari dulu nge-DJ ya, benar. Maksudnya apa sebelum DJ tuh ada ini gak sih bang? Pernah mencoba alat musik lain gitu selain DJ? Awalnya itu gue main musik tuh kelas 6 SD. Gue belajar main gitar. Terus gue SMP, gue juga masih main gitar kalau nggak salah. Gitar. Terus SMA gue main drum. Dan yang bikin gue kenapa pengen jadi anak band itu gara-gara Oasis. Ya, dan gara-gara lagunya Wonderwall, Don't Look Back in Anger, sama Champagne Supernova. 3 lagu itu yang bikin gue tiap hari mantengin depan TV. Terus kan gue, jadi ceritanya dulu SD dibeliin gitar sama nyokap. Terus nyokap gue beliin tuh buku kunci. Zaman dulu jadul gitu, buku kunci belum gitar. Ada sosmed ya bang ya? Belum ada men, belum ada internet. Belum ada internet. Gue baca kunci C itu begini, D itu gini. Terus gue kalau di video klip zaman dulu kan suka, memang sampai sekarang sih masih ada ya bagian-bagian orang ngeband kan. Terutama di lagu si Oasis tuh ada dia mainin lagunya kuncinya ada dari C, terus dari C terus ke G, ini tuh begini A minor. Terus gue akhirnya tahu gitu, ke inspire dari situ. Terus gue liat lihat di buku ini begini loh. Nah gue cobain, terus setiap kali lagu itu ada di MTV, gue langsung buru-buru ngambil gitar karena gue udah tahu nih kuncinya. Gue ngikutin. Sampai kan gue waktu itu nggak tahu nge-tuning gitar, stem gitar tuh gue nggak tahu nada C yang bener tuh di mana gitu. Jadi karena gue tahu itu dari C, kok C-nya meleset ya. Jadi kalau gue dengerin di TV tuh deng. Gue sambil belajar nyetem tuh begini sampai akhirnya bisa. Jadi setiap kali itu gue depan TV main. Jadi gue sambil kayak main ngiringin tuh Don't Look Back in Anger pertama kali. Asli itu gue kayak main jreng sampai bisa saya udah keterusan awalnya itu. Terus kenapa gue nge-DJ itu gara-gara main skate. Gue main skate tahun 98. Terus 99 gue udah lihat ada anak-anak skate yang main nge-DJ di acara skate gitu. Terus 2000 akhirnya gue ketemulah Bima Gerindra. Dulu legend juga sangkatan gue main, terus gue main ke rumah dia, gue ngeliatin dia main drum and bass tuh pertama kali. Beatnya kan duk tak, gue mikir kayak keren banget ya gitu. Terus emang musiknya asik gitu. Terus gue sebenarnya tahu turntable itu dari SMP karena dulu SMP bapak gue punya klub kan. Dan di klub bapak gue dulu masih pakai piringan hitam, dan gue waktu dulu udah lihat gitu kalau DJ main gitu, cuman gue belum tertarik gitu. Kayak ini turntable, ini namanya jarum, ini mixer. Sampai momen di tahun 2000 itulah gue ke rumah Bima.
Ke rumah Bim gue mau belajar dong gitu. Terus gue belajar tuh mixing lagu dari turntable satu ke turntable satu lagi gitu, belajar. Tapi tujuan gue sebenarnya gue nge-DJ tuh gue pengen bisa scratch gitu, pengen bisa scratching gitu. Wih seru banget ya scratchingnya, gue ngeliatin Bima scratching, wih seru banget gitu, kayak keren banget gitu. Terus ya udah akhirnya gue belajar. Nah yang anehnya lagi, gue di saat gue belajar itu kan gue belum bisa. Sampai satu kali gue mimpi. Gue di mimpi itu gue bisa scratch beneran. Dan bangun tidur, kebetulan waktu itu gue tidur di studio. Kamar gue tuh gue jadi di studio, ada turntable. Gue udah punya alat lah. Gue bangun, gue mimpi karena gue mimpi gue langsung bisa main tuh nggak ngasal. Oh my god. Gara-gara mimpi. Nah berangkat dari situlah akhirnya gue serius belajar. Nge-mix begini, scratching begini, ngumpulin plat piringan hitam, terus gue belajar. Udah terus biar waktu akhirnya sampai akhirnya gue. Tapi abang sempat sekolah gitu nggak sih? Gue nge-DJ otodidak. Kalau yang gue sekolah musik. Sekolah musik? Gue kuliah musik. Gue SMA sekolah musik. Gue kuliah musik di Pelita Harapan. Gue ambil major gue drum, minor gue piano. Gitu. Terus udah tuh sampai. Nah, kenapa gue juga akhirnya belajar nge-DJ itu karena masih berhubungan sama beat. Karena kan gue SMA main drum tuh. Gue main drum, gue udah ngeles di sekolah musik. Jadi gue tau lah ketukan, gue tau tempo 4/4 tuh gimana, 6/8 gimana. Dan jadi pas adaptasi ke musik nge-DJ itu sama sebenarnya gitu. Tinggal nyamain tempo, nyamain ketukan lah. Ya udah akhirnya gue keterusan. Terus sampai akhirnya 2001 gue diajakin sama dosen gue. Kebetulan dosen gue punya grup band rohani yang terkenal lah di Indo. Gue diajakin konser sama dia. Pertama kali gue grogi juga gitu. Gue tiba-tiba, lo mau gak lo nge-DJ gitu. Nge-DJ terus gue tiba-tiba dipinjemin alat tuh. Gue ingat banget pertama kali groove box gitu, kayak drum sampler lah gitu buat bikin musik, intinya bikin beat, bikin ada segala macem lah yang ibaratnya ringkes gitu, bukan yang kayak orang bikin musik di studio di rekaman. Lo bikin musiknya di tempat itu gitu, di alat itu groove box. Gue ngulik, zaman itu belum ada YouTube. Asli belum ada YouTube. Gue nggak tahu, gue nyari bukunya, gue lihat buku panduannya how to ini segala macam. Gue pelajari, bikin beat tuh gini, nge-recordnya tuh begini ya. Ini tombol ini tuh buat bunyi kick duk. Ini tombol ini yang kedua, nih buat tek gitu. Gue pelajarin semua. Sampai ya itu belajar karena gue nge-DJ kan, gue ngumpulin plat gitu, gue dengerin. Misalnya beatnya duk tak, ya udah gue bikin duk tak terus gue ngikut. Ternyata bisa ya. Dari situlah belajar terus ke inspirasi ngelihat orang-orang terus kayak ternyata orang bikin musik tuh di komputer ya gitu. Ya udah akhirnya gue punya komputer Windows zaman dulu, masih gue inget banget tuh program software yang pertama kali gue punya tuh Hip Hop EJ namanya. Hip Hop EJ? Jadi dia tuh apa itu bang? Jadi dia kayak bentuknya udah software gitu ya. Terus ini ada track 1, track 2, track 3. Cuman kalau di zaman dulu lo bisa bikin sendiri atau lo bisa tinggal ngambil jadi udah bunyi duk tak. Ditak lu tertarik tuh. Lu mau berapa banyak. Terus ntar bassnya dem lu tarik. Jadi lu kayak bikin puzzle. Begitu tuh. Sampai akhirnya ternyata yang lebih proper lagi bikin musik tuh nggak kayak gitu. Mengaplikasikan dari si groove box tadi yang duk tak itu masukin ke komputer. Gue ingat pertama kali software pertama kali yang gue pelajarin itu Cakewalk namanya. Itu gue bener-bener Cakewalk ini apaan nih ya gue. Ya udah akhirnya gue kenapa jadi DJ itu masih ya itu gue bilang relate semua. Gue belajar drum, terus gue hobi koleksi piringan hitamnya si drum and bass, hip hop gue. Gitu sampai akhirnya kalau pengen bikin musik kayak gitu gimana ya, sampai yang gue bilang tadi belajarin ini ke softwarenya, belajar punya alatnya, sampai akhirnya gue beneran beli alatnya. Nah dia gue bilang tadi 2001 diajakin konser, ketemu anak-anak Senloko, belum namanya Senloko lah.
Sam Loco tuh band pertama atau Band pertama band gue. pertama? Iya, band pertama gue yang serius ya. Yang Berarti sebelumnya ada. Tapi itu as a DJ juga? Bukan? As a DJ. Oh. Terus as a DJ gue gabung sama mereka tuh udah ketemu 2001, 2002 akhirnya establish lah, mengikrarkan kita berkumpul. Tadinya bertujuh yang main keyboard, gue makanya nge-DJ doang ya, keyboardnya cabut si Ridwan. Terus gue akhirnya gara-gara saat itu gue sih kalau gue terinspirasi jujur sama Linkin Park. Gue ngeliat maksudnya si DJ Han main turntable, scratch, tapi dia juga main si groove box yang gue pernah dipinjemin sama orang itu. Oh, jadi jatuhnya sebenarnya kayak main keyboard juga gitu, karena masih main bunyi-bunyian, synthesizer, main suara piano segala macem. Akhirnya ya udah, akhirnya berenam aja gitu. Gue bisa kok main berenam, terus mengikrarkan lah nama Sam Loco itu 20 September 2002 gitu. 2000 terus ya itu bikin musik. Terus, tapi di era itu di 2000 tahun 2000 tuh emang termasuk aku ya Bang ya, kayak lagu-lagu Sam Loco tuh jadi playlist gitu loh. Cek. Terus yang sama Astrid tuh yang paling banget, karena kan itu muncul terus di MTV kan Bang. Jadi kan terus masuk band yang ini juga. Salah satu penolong itu MTV. Salah satu penolong. Nah mungkin di era itu memang MTV salah satu wadah kan Bang. Satu-satunya menurut gue. Yang platform musik yang bener-bener munculin video klip tanpa dipotong iklan atau dia full video gitu. Betul. Medianya itu orang kalau mau dengerin band baru siapa, makanya kan dulu gue bilang kenapa tadi gue bilang penolong ya, Sam Loco ketolong sama MTV banget gitu. Tiba-tiba rilis 2004 dihubungin MTV jadi MTV eksklusif artis. Gila, gue kaget sih itu. Gue ngerasa kayak di zaman itu nggak ada sosmed. Iya betul. Gimana cara orang nonton TV denger radio mau baca koran. Iya. Sama orang dari mulut ke mulut. Gosip. 4 hal ini yang nggak ada yang maksudnya yang zaman sekarang nggak ada di momen itu. Gue ngerasa makanya nolong, tiba-tiba MTV eksklusif artis sebulan tiap hari. Itu nyokap gue aja tadinya kan bokap gue tuh nggak setuju gue main musik. Nggak setuju gila. Kenapa tuh Bang? Lo mau jadi apa? Lo emang mau dapet duitnya berapa kalau main musik? Karena nyokap gue dulu juga musisi. Nyokap gue tuh dulu musisi. Tapi nyokap gue di tahun 70-80 itu lebih banyak mainnya turnya ke luar negeri dibanding main di Indo. Keren. Nah, genrenya apa Bang? Nyokap gue tuh dulunya penyanyi pop dan keroncong. Sukses lah nyokap gue. Cuman kan itu eranya nyokap gue. Berarti sebenarnya Abang tuh ada itu turunan musik. Iya. Musisi ya? Keluarga dari silsilah nyokap gue 90% musisi. Gitu. Nah singkatnya bokap gue keberatan. Gue bilang emang ngeband bisa terkenal katanya. Nah akhirnya pembuktian gue lah itu. Gue ngebuktiin satu, gue dikontrak sama Sony Music tahun 2003, label besar internasional yang gue nggak pernah sangka-sangka. 2004, iya puji Tuhan. 2004 tiba-tiba MTV, just di rumah gue setiap hari tuh hampir kita lebih dengerin lagu gitu, musik, pasangnya lagu musik gitu, ketimbang yang lain gitu. Kan channel TV saat itu udah ada beberapa ya. Ya jadi nyokap gue sih kaget tuh, kayak gila tiap hari anak gue ada di TV gitu, kayak serius karena ada kebanggaan sendiri juga. Iya, sampai maksudnya tetangga juga maksudnya gini, secara yang nggak disangka-sangka itu terjadi gitu. Terus ya udah akhirnya pembuktian gue di situ ketolong, tiap hari ada di TV. Gue juga gak nyangka juga ternyata sejauh ini. Berapa ya tahun gitu. tuh Bang sama itu? 2004 itu pokoknya sebulan itu gue inget bulan September itu full sebulan tiap hari ada di TV dari pagi ketemu pagi, lo bayangin. Teasernya, video klipnya, terus greetingnya kan kayak gini. Kami Sam Loco, saksikan kami hanya di MTV gitu kan. Tiap hari kan. Tapi kangen juga sih. Maksudnya di masa-masa MTV itu
kapan lagi harus Bang? ada lagi ya. Bisa lihat musik-musik keren, rock, punk segala macam, Koil ada di situ ya sih Bang. Dan full video clip. Kan kalau orang saya nonton ya udah mau lihat ya, gue udah baru rilis nih di YouTube gitu ya. Gitu. Kalau ada yang nonton ya kan. Nggak, kalau dulu kan kayaknya ya udah, makanya semua orang nonton gitu. Apalagi MTV tuh maksudnya salah satu channel keren yang di era itu tahun 2000 kan maksudnya udah menuju ke orde yang baru. Dimana orang-orang tuh kayak, wih keren banget ya MTV ya gitu. Kayak kenapa stasiun, itu nggak ada lagi ya Bang ya? Makanya tuh, ya gitulah. Nah terus nih Bang, menurut Abang nih, sekarang tuh Sherlock tuh udah keluarin berapa album Bang? Mau 4. Sih sebenarnya albumnya udah 3, tapi singlenya banyak. Single-singlenya banyak, single yang buat soundtrack, single yang cuman single doang, banyak banget. Single buat album ini, buat album bola, buat waktu itu buat album Piala Dunia tuh gue lupa tahun berapa tuh. Judulnya Jadilah Pemenang ya kayak gitu-gitu ada. Terus buat film kan film di balik 98 itu kan juga single. Band 98 itu juga ya Bang? Soundtracknya. Iya, filmnya Lukman Sardi tuh. Oke. Gitu. Terus nih Bang, pengalaman manggung nih paling epic. Makau. Kalau gue di Makau. Karena satu serius nih main di luar negeri gitu. Pertama kali soalnya itu main di luar negeri. Itu kapan tuh Bang? 2000 berapa? 2007 atau 2008 gitu. Akhirnya kesampean juga gitu. Ih main luar negeri, main festival gede lagi. Festival yang benar-benar main lo di stadion gitu. Di dom gede. Nonton ribuan. Kok mikir ini orang-orang ngerti gak ya gitu. Sedangkan kita bawain lagu kita sendiri bahasa Indonesia. Tapi yang gue bilang epic ya, jadi di lagu kayak waktu itu di lagunya Sherlock judulnya Terapi Energi ada bagian di bagian yang lagunya jeng oi gitu. Dan ketika di bagian itu ya nyanyi satu stadion tuh teriak oh itu sampai suaranya lebih kenceng daripada musik di panggung, lo bayangin. Dan gue gemeteran tuh, gue kayak gila ya, ini gokil banget gitu loh. Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia tapi mereka bisa, dan mereka headbangnya tuh total banget gitu. Yang gue juga jadi kayak wah gila, tambah semangat kan. Dan saat itu gue main drum 2007 itu drummer Sherlock kecelakaan, gue gantiin sampai 2010 gitu. Berarti Nyambi tuh, maksudnya Nyambi tuh drummer juga, terus DJ juga. Iya, kan nge-DJ dulu, terus 2007 gue ganti main drum sampai 2010. Itu DJ-nya berarti nggak ada tuh? Nggak ada, semua di dalam komputer, di dalam di sequencer. Jadi semua yang bunyi-bunyian DJ, karena waktu itu kita berlima kan, kan tadinya berenam kurang satu. Nah, semua part DJ gue, bunyi-bunyian, bunyi drum mesin, semua ada di sequencer di laptop akhirnya. Jadi gue main drum. Karena emang basically gue adalah seorang drummer. Kan gue kuliahnya drum. Gitu. Paling epic sih Makau sih. Karena ya gitu, gue pertama kali main di luar negeri. Itu kedua panggungnya benar-benar segede gaban. Ketiga, itu apa sih Bang, acara musik di Makau gitu? Nah iya, acara musik internasional juga itu. Makau Khas Festival kalau nggak salah ya. Terus bener-bener yang kayak bener-bener proper. Jadi gue nyampe dijemput naik van yang bagus, turun terus ke hotelnya bagus, dari hotel terus nanti kita, dan mereka on time. Yang bikin epicnya tuh bener-bener on time itu. Kurang 5 menit tuh mereka udah nunggu di lobi, udah standby. Jadi abis dari sini kita ke media ini, jadi press conference. Itu epic banget, ada MTV, ada segala macem, bla bla bla. Pokok TV Asia gitu. Bener-bener press con yang kalau gue lihat itu, gue ngeliat itu kalau band Indo datang ke sini, band luar datang ke Indo. Gue ngeliat gitu, dan itu gue ngerasain gitu. Ngerasain di posisi itu ya. Bener-bener yang lo sebentar lagi standby nih, mau ini, abis itu foto buat pers, foto buat fans, foto buat penyelenggara. Bener-bener tuh prok terus ruang backstage, ruang tunggunya juga proper, gila. Itu epic banget. Luar negeri men, itu gue bangga sih, gue bangga gila. Terus jalan-jalan di Makau, terus ada yang kenalin Sherlock gitu, kayak seneng gitu.
Kayak gue nggak tahu, kok lu tahu sih band gue Tapi warga Indonesia yang tinggal di sana bukan banyak juga. Banyak. Yang notice tuh orang-orang yang Hong Kong. Oh, orang-orang sananya ya. Ini band dari Indonesia nih gitu. Kayak wah seru banget sih itu. Asli gitu. Nah, terus itu Bang, kalau musik-musik yang lokal tuh itu yang aransemen, terus yang apa? Kita yang lirik tuh siapa sih Bang? Kalau lirik biasa vokalis. Oh, vokalis. Tapi kalau aransemen sama-sama ada yang misalnya kalau aransemen sama nyiptain musiknya, ada yang misalnya gue sama basis gue sama gitaris gue, atau misalnya bikinnya berempat, berlima atau berenam mungkin. Terus kalau aransemen biasanya ya itu kalau misalnya lagu ini, terutama konsep aransemen manggung ya, aransemen manggung kan biasanya beda sama aransemen yang ada di CD yang lo dengerin. Jadi kalau lo denger musik yang di CD atau yang dirilis, biasanya versi manggungnya beda nih gitu. Jadi aransemennya dibedain biasanya gue atau gue sama basis gue sama gitaris gue gitu. Tapi banyak kan kalau aransemen yang handle gitu gue gitu. Tapi kalau lirik vokalis pasti. Kalau bikin musik kolektivitas. Siapa punya? Gue punya ide gini nih, patternnya tonane, gue nambahin ini, jadi musik akhirnya gitu. Gitu. Terus nih Bang, di album keberapa gitu yang menurut Abang tuh kayak ini tuh Senloko banget? Album 1 dan album 2. Album 1 dan album 2. Album 1 dan album 2. Album ketiga tuh terlalu terinspirasi dari banyak band. Misalnya kan itu dijalanin nge-band. Di jalan waktu kan pasti kan tambah influence lu mendengar musik tuh kan tambah banyak ya. Ada yang dari berbagai macam genre gitu. Akhirnya jadi terinspirasi. Jadi album ketiga tuh menurut gue terlalu terinspirasi dan buat gue ya jujur gue bilang nggak keren. Gue harus bilang itu nggak keren karena ya menurut gue ya biasa aja. Nggak sekeren album 1 album 2 karena kalau lo tanya album yang paling keren itu album pertama. Karena album pertama itu kita nih berlima nih di sini, kita ketemu. Gue nggak ada pikiran kayak gue punya ini nih, gue ada lagu nih gini, enggak. Jadi kita ngumpul berenam di dalam ruangan studio, tiba-tiba nggak ngomong yang gue punya ini nih, enggak. Jadi kayak bahasa gue tiba-tiba mainnya yang dong tak dong. Terus tiba-tiba drummer gue nyaut deketak. Terus gitar gue nyaut jet. Jadi lagu dan the whole album di album pertama itu original, bukan apa ya, bener-bener tidak terganggu dari inspirasi kita. Bener-bener kita terinspirasi, kita pasti punya influence, pasti menyerap kan. Tapi waktu mengaplikasikannya itu bener-bener bukan gara-gara gini loh. Bikin yuk kayak Linkin Park lagu ini, bikin yuk kayak Limp Bizkit. Enggak kayak gitu. Bener-bener datang, ya udah gue pengen main begini, terus tiba-tiba atau misalnya dari drummer gue main beat dulu gitu. Tak gue tiba-tiba gue ngisi scratch. Cekuak kan. Tiba-tiba rappernya nge-rap gitu. Nah terus dia berhenti, itu tiba-tiba si vokalisnya nyanyi gitu. Terus gitarnya ngisi-ngisi gitu. Itu benar-benar original, plek begitu. Enggak, album kedua terinspirasi kayak, si album ini keren ya gitu. Kita dengerin terus akhirnya kepengen kayak begitu. Album pertama enggak kayak gitu. Album ketiga yang lebih parah. Lebih kayak, pengen kayak si ini, pengen kayak si itu. Bener-bener ya udah. Enggak, menurut gue enggak jadi diri lo sendiri aja. Nih, karena gue ngerasa kalau khususnya bermusik ya, ketika lu jadi diri lu sendiri tanpa lu gue pengen deh musik gue atau band gue kayak begini, gue ngerasa ketika lu pengen jadi diri lu sendiri, gue ngerasa lebih keren. Karena nggak akan ada pattern atau apa yang menyerupai. Ya udah lu aja, itu lu gitu. Gitu. Nah terus nih Bang, Senloko tuh kan selalu dikaitkan dengan Linkin Parknya Indonesia, ya kan? Berry sebagai Maxi Noda, ya kan? Bang Tius sebagai DJ Han tuh, apa tuh tanggapan Bang Tius tuh sendiri? Tapi emang mirip-mirip sih Bang. Iya. Stylenya juga sama gitu, keren. Emang takdirnya. Satu,
Formasi apa sih Linkin Park berenam, Senloko juga berenam. Iya benar. Vokal satu, rapper satu, ada DJ. Musiknya genrenya sama. Hip metal, new metal, hip rock. Mereka juga di situ. Cuman sebenarnya malah anak-anak Senloko tuh pada nggak gitu dengerin Linkin Park. Yang paling dengerin Linkin Park tuh cuman gue. Yang paling dengerin. Si Linkin Park salah satu band yang menginfluensi Senloko. Didengerin sih iya. Mungkin yang menginfluence beberapa, tapi kalau di bener-bener kayak gue suka banget sama Linkin Park tuh cuman gue doang. Gitu. Kalau yang lain enggak, makanya kebetulan sama gitu kan formasinya. Terus munculnya pas di eranya hip metal di awal 2000-an akhir 90 itu lagi naik Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, semua lah band-band yang pokoknya intinya ngeband ada nge-rapnya. Itu 90 akhir menuju 2000 terus Senloko muncul. Musik pertamanya kayak begitu. Ya orang langsung wah ini Linkin Park nih, Linkin Park Indonesia gitu. Tapi keren sih Bang, keren. Dan tapi satu info yang harus tahu. Kita bertahun-tahun dibilang Senloko Linkin Park Indonesia. Kita baru bawain lagu Linkin Park itu 2019 gara-gara tribute to Chester. Itu main tahun lalu di at America di SCBD. Di sana main baru pertama kali kita cover 7 lagunya Linkin Park setelah 18 tahun. Gue bayangin gitu. Gue amazed. Kayak wah gila akhirnya kita dikasih kesempatan juga gitu. Karena bawain lagu Linkin Park juga gak gampang juga gitu. Sekarang ngebawain sih gampang. Cuman kalau lu bawain asal-asalan kan, iya, satu rasanya gak dapet. Ya ibaratnya lu makan aja kan. Maka kelihatannya sih enak nih, pasti makan rasanya gak enak. Ya, gue juga gak mau kayak gitu juga gitu. Makanya untungnya puji Tuhannya kesampean dikasih kesempatan, gila dikasih kehormatan tribute to Chester ya kan. Senloko yang mainin. Waduh, tribute lagi ya kan. Orangnya udah mati nih men gitu. Ya kan kalau lo mainnya nggak bener terus mainnya nggak pakai rasa, bikin musiknya nggak kayak Linkin Park versi aslinya, nggak ibaratnya nggak nyampe ke situ. Calon-calon dibully kayaknya. Tapi kan berhasil. Puji Tuhan berhasil. Puji Tuhan responnya baik. Orang-orang dan gue baru lihat pertama kali kan dan itu kebetulan yang justru yang nonton itu bukan fansnya Senloko. Yang nonton tuh die hard fansnya Linkin Park. Linkin Parknya fans Linkin Park Indonesia. Gila men, mereka nyanyi dari awal sampai habis. Semua bagian teriak, scream, nge-rap sampai nana-nananya semua mereka hafal. Nyanyi. Lagu yang bawain salah satunya apa Bang? In the End, Crawling, Paper Cut. Banyak. Lagu-lagu yang lama-lama ya? Lagu lama yang ngetop-ngetop. Yang ngetop-ngetop Pak. Iya. Kayak lagunya nih kita main nih. Break terus berikutnya terus Berry kita tiba-tiba silam gitu ya. Gelap terus gua emang udah kode musik gue masuk, gue ngeplay nih. Tak tong teng teng. Satu gedung teriak men, udah kayak nonton Linkin Park. Gue gila nih orang-orang ini nyanyi Indian, pada teriak-teriak, bener-bener lo bayangin di panggung tuh udah berisik ya. Dan mereka tuh nonton kan kayak nonton bioskop gitu kan ke atas gitu kan. Iya. Itu gue bisa dengar mereka nyanyi kenceng banget. Dan sedangkan kita di panggung udah kenceng, di panggung tuh musik yang kita kenceng. Wah gila, gue bangga sih itu. Dan akhirnya si konsep Linkin Park ini akhirnya jadi berkat juga sih buat Senloko. Akhirnya kita kemarin sempat bikin nawarin konsep-konsep waktu tur Jawa Bali. Lo mau nggak? Ya emang penggagasnya si At America itu karena bikin tribute to Chester. Kita nawarin akhirnya ke kafe, ke klub-klub misalnya di mana gitu, nawarin kita ada konsep nih, lo mau nggak bikin Linkin Park Night gitu, kita yang main. Sambari terakhir itu di Bali, Kuta Carnival. Kuta Carnival. Iya. Main juga tuh. Gue main. Okay. Hari terakhir gue main. Kuta Carnival tahun lalu? Iya, tahun lalu 2019.
gitu. Dan kayak itu juga terbukti tuh pas bawain Linkin Park, gila. Yang gak ada munafik ya bang, lagu-lagu Linkin Park tuh emang masterpiece. Emang ya. Senyampe itu sih mereka. Senyampe itu mereka. Gila, orang-orang pada geger, gue langsung kayak, wah gokil. Nggak, maksudnya berbelas-belas tahun orang bang bawain dong Linkin Park, mainin dong, request dong Linkin Park, lagu si ini. Banyak berarti yang bang. Banyak, cuman kita nggak mau gitu. Terus pas akhirnya kesampean bawain keren, pas dibawain yang kayak gitu-gitu tuh kayak, wah gila. Epic juga bro. Keren sih. Iya. Gitu. Jadi kayak kuncian gitu. Wah kok bikin tambah pecah nih, bisa tiba-tiba kayak mainin lagu ini di panggung gitu. Padahal nggak ada di setlist. Padahal ada di list gitu. Nggak ada di songlist. Main lagu ini nih. Lagunya tong teng teng teng. Wah, oh my god. Gila. Itu latihannya berapa lama tuh bang? Latihan ribut itu. Lumayan tuh, sebulan ada. Sebulan ada latihan masing-masing. Pokoknya dia termasuk masing-masing dan yang latihan ngebandnya 3 kali apa 4 kali. Gue termasuk bikin musiknya, termasuk bikin layeran vokal, gitu. Gue jujur gue mau cerita nih juga soal yang gara-gara Linkin Park ini kan waktu itu ada kan inilah di rekamnya, terus ada di YouTube, ada di Facebook, terus singkatnya gini, gue keselnya gara-gara orang-orang bilang, boleh lagu Linkin Park tapi lip sync katanya. Lip sync. Gue kesel banget. Ada yang ngasih statement gitu, Liz? Banyak gila, gara-garanya gini. Gue emang udah tebak. Waktu itu kita lagi pada sibuk banget. Vokalis gue juga lebih sibuk, tiap hari nyanyi karena vokalis gue kan ini kan main-main di klub ini tiap hari gitu. Oh, okay. Home band. Lo bayangin tiap hari nyanyi sehari minimal 20 lagu. Tiap hari nyanyi, suaranya pasti habis dong. Mau suara lu tidur berantakan, makan gak dijaga, makan gorengan, ngerokok pula, ya pasti habis ya kan. Alkohol lagi, habis suara lu. Gue emang udah prediksi karena lagunya Linkin Park kan nadanya tinggi. Chester nyanyi nadanya tinggi semua. Itu aja lagunya udah gue turunin kuncinya, 1 kunci, nggak dikunci aslinya, gue turunin nadanya. Gue udah prediksi kalau vokalis gue ini bakalan kesusahan, bukan gak bisa nyanyiin, tapi suaranya pas habis. Jadi pas waktu itu gue bilang dalam sebulan itu dia gue undang lah ke rumah dia bikin layeran vokalnya tuh dibuat di sequencer gue di laptop gue. Jadi ada backup suaranya. Jadi ketika vokalis gue suaranya habis, emang pokoknya gini, sebenarnya konsepsi vokal layer dan musik layer di dalam laptop sequencer itu di Indo belum ngetop, di Amerika udah lewat. Jadi orang mikirnya lip sync gitu. Padahal sebenarnya itu suaranya vokalis gua, cuman direkam ke laptop. Jadi orang mikirnya, nah karena emang vokalis gua tuh suaranya bagus banget sih Dimas, emang keren gila, growlnya, screamnya tuh bisa miripin kayak si Chester. Dibilang itu suara Chester, gua kesel banget. Berarti kalau gitu keren juga dong, Bang Dimas bisa dibilang mirip Chester. Asli. Berarti kan bagus suaranya. Lu bisa lihat waktu pas latihan di Instagram gua. Ada itu bener-bener latihan. Emang suaranya mirip banget. Dia bukan mirip banget ya. Dia bisa miripin suaranya Chester. Sampai teriaknya, screamnya, sampai nyanyinya, cengkok kayak gimana. Itu dia bisa nyamain emang. Nah kebetulan si vokalis gue Dimas tuh satu kuliahan sama gue, teman sekelas gue. Oh. Iya, teman sekelas gue. Dia sebelumnya emang dia itu juga bang punya band juga banyak bandnya, 21st Night bandnya, terus Perfect Minor, terus dia Rahasia Intelligent. Gue punya side project juga sama dia namanya So What. Terus dia di band apa lagi ya, banyak deh. Dan dia tuh emang 3 besar vokalis cowok terbaik di kampus gue. Dan dia kalau nyanyi lagu reggae bisa nyanyi kayak Bob Marley. Lo suruh dia nyanyi seriosa, dia bisa nyanyi kayak Pavarotti suaranya. Lo suruh dia nyanyi rock apa aja, pop apalagi, tuh orang emang hebat. Makanya gue kesel tapi gue senyum gitu kayak, wah ini emang
orang-orang yang netizen yang komen ini emang nggak update soal musik, mereka nggak paham gitu loh. Ada teknologi yang namanya sequencer, jadi mereka tuh berpikirnya lip sync. Padahal itu suaranya si Dimas direkam kayak orang recording, direkam, dikasih layer di bagian-bagian yang emang tinggi. Itu emang bahkan si Linkin Park pun juga melakukan hal itu. Gak cuma Linkin Park, hampir semua band di luar negeri kayak gitu. Terus kayak lo pikir gitu, kayak Agnes Monica, cinta ini kadang-kadang tak ada logika, lagi joget-joget gitu. Emang lo pikir dia pakai gitu dia nyanyi? Itu emang dia nyanyi tapi di layer sama si sequencernya. Di luar negeri juga begitu. Masa lo mau nyanyi kayak gitu sambil ngos-ngos, kan nggak mungkin gitu loh. Makanya kurang up to date, iya nggak sih? Makanya yang update itu jempol dari ini. Iya, makanya lebih ini reaksi pertama langsung komen gitu kan. Salah banget. Dia nggak tahu gitu kan, band-band luar negeri gitu kan. Gila, ngatin siapa misalnya band Seosin gitu. Gila main gitarnya diputer-puter 6 kali. Tapi suara gitarnya masih bunyi di speaker. Dia nggak tahu itu dari sequencer. Lo kira band-band yang atraksi semua lompat jungkir balik, emang gitarnya nggak di layer sama di sequencer. Nah itulah gue kesel lah kayak gitu, kayak aduh ya udahlah, cuman ya udah gue pikir netizen lah ya gitu. Cuman kalau diikutin komennya gitu kayak anjir. Kalau ada orangnya gue injek sih. Aduh emang netizen kadang-kadang. Berkomentar lah yang harus bijaksana dong, harus yang baik gitu loh. Ngomong di medsos tuh, medsos itu rekam jejak kita sampai kita tertua, betul. Semua apa yang lu tabur akan ya udah tercatat. Betul. Gitu, kayak dosa dicatat sama Tuhan. Nggak mungkin meleset. Iya. Gitu. Nah terus nih Bang, kan gara-gara pandemik yang ambiar ini nih Bang nih, kan musisi itu salah satu yang kena impact cukup besar ya Bang ya, susah manggung apa segala macam gitu. Apa sih yang abang sama teman-teman saya lakukan sejauh ini? Bikin virtual konser atau apa gitu? Ya, bikin yang pertama itu malah bikin demo sih sebenarnya. Demo lagu-lagu baru. Nah sebenarnya setelah pandemi ini akhirnya kita menyadari semakin banyak waktu sebenarnya untuk bisa belajar lagi, ngulik lagi, latihan sendiri lagi, cari referensi lagi, memperkaya diri dengan ilmu-ilmu. Betul. Itu sih yang dilakuin, bikin demo, terus ya virtual konser, meeting juga grup meeting doang, terus ya conference call, video call gitu aja, video call conference gitu bareng-bareng ngobrol. Ya apa kabar ya, terus ya yang dilakuin itu ya tetap berkomunikasi, tetap saling tuker referensi. Gue lagi dengerin ini nih, dengerin deh gitu, keren nih gitu. Oh iya gitu, keren. Terus ntar yang ini ngasih lagi gitu. Terus ya, nah kebetulan juga si Senoko bukan tipikal band mecun dalam artian nggak ngeband tapi tetap posting terus gitu kan. Banyak tuh band yang gue lihat gitu, gila nih band manggung terus nih. Gue nggak tahu late post ya atau lama. Nah si Loko nggak kayak gitu. Ya udah pas kita nggak ada kegiatan udah nggak usah posting deh. Udah kita yang realistis aja, emang nggak ada kegiatan ya udah gitu. Itu aja sih ya. Terus lebih sering bertukar pikiran sama anak-anak semenjak pandemi ini. Terus ya kebetulan kan pada punya bisnis ya. Abang tuh semenjak pandemi itu ada kegiatan lain? Gue selain bermusik itu apa? Bermusik, gue bikin skate dialog yang pasti, podcast dialog tentang skate dan movementnya. Terus habis itu gue bikin ini usaha jual ayam, nasi ayam suwir. Itu dari kapan sih Bang? Usaha ayam suwir itu? Sebenarnya udah 3 bulan yang lalu, tapi gue baru online-nya baru sebulan ini. Itu ceritanya gimana Bang? Tiba-tiba bisa terjun di dunia makanan. Itu siapa yang masak Bang? Gue yang masak. Serius? Sendiri gue masak. Bukan istri? Bukan, gue ngebumbuin ayam, bikin sambal, masak nasi, cuci piring,
siapin packaging. Oh my god. Pergi ke percetakan. Bikin plang segala macem, ke pasar gue semua sendiri. Istri gue kebetulan kan anak gue baru lahir, yang ketiga buat ngurus bayi. Terus kebetulan gue nggak punya pembantu di rumah, jadi gue pikir ya udahlah tanggung, selama ini kayaknya gue masih bisa handle, belum kewalahan. Berawal gara-gara gue suka bikin ayam, bikin ayam terus gue iseng gue suwir. Nah, tapi sebelumnya abang itu emang suka memasak? Suka, tapi gue nggak yang apa-apa semua masak gitu, enggak gitu. Yang gue bisa aja lah gitu. Nah terus singkatnya gue bikin ayamnya gue itu, terus gue buat bagi-bagiin doang. Gue makan sama anak bini gue, terus gue kasih ke teman-teman band, ngasih ke teman-teman dekat, ya ke kerabat, saudara-saudara. Terus mereka pada bilang enak. Terus udah gitu, tapi waktu itu gue sambal masih beli. Sambal gue masih beli punya orang. Tiba-tiba, ini seru nih. Ini udah mulai seru nih obrolannya. Ini yang bikin gue seru tuh gara-gara tiba-tiba Tuhan ngomong sama gue. Roh Kudus lah, kalau di kepercayaan gue bilangnya Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini sama gue, lakuin aja apa yang lu bisa, yang emang lu bisa. Jadi misalnya kayak gini, gue bikin ayam suwir misalnya pakai sambalnya siapa gitu, enak, tapi gue nggak bisa bikin. Betul. Terus intinya Roh Kudus bilang, Tuhan tuh ngingetin kayak lu bisa bikin yang enak, lu ini aja, lu belajar, gue kasih lu talenta, gue kasih lu kepintaran, lu kembangin. Nah, gue belum kepikiran untuk jualan. Udah gitu semua bilang enak, udah jual aja buat jualan. Sampai satu momen gue kayak ngomong sama diri gue nggak bisa nih kayak gini-gini mulu gitu. Gue sih emang ada penghasilan tetap tiap bulan gitu di luar musik ya, yang buat ngidupin keluarga gue. Tapi ya elah masa habis mulu gitu. Gue mikirnya kayak ini duit harus ada yang diputer nih, walaupun kecil tapi berputar gitu. Karena gue jujur kerjaan gue yang orang tua gue lagi stop, musik juga lagi nggak ada pemasukan ya ada, tapi royalti berapa sih gitu? Ada sih royalti ada gitu, tapi ya berapa sih gitu loh. Terus gue mikir gue ngajak ngomong sama diri gue sendiri gitu, sampai akhirnya gue mau tahu nih ada gue nemu kalimat ini pas gue tanya sama diri gue nih, ini pecah gila nih, ini yang bikin gue semakin yakin gue harus jualan. Tiba-tiba gue liat postingan tulisan ini nih, ini kayak dikonfirmasi gitu bahwa lo ya udah gitu. Tulisannya begini, decide what it is you want, write it down, make a plan, work on it every single day. Di situ gue langsung bilang besok mau bangun pagi, gue bangun pagi subuh, gue berdoa, gue ngucap syukur, gue dikasih konfirmasi ini. Gue bilang sama bini gue, besok gue mau jualan. Jualan apaan? Jualan nasi ayam suwir. Lo sanggup gak? Tenang, gue bilang sanggup. Gue bilang. Akhirnya hari itu gue bangun, gue ke pasar, gue belanja semua bahan-bahan, gue hitung, gue catet cabai berapa, bla 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 bla, cabai, bawang, apa modalnya segala macam, brak. Ya udah, akhirnya udah. Gimana caranya? Gue jual gitar kesayangan gue. Gue jual akhirnya, udah buat gue modal. Jual gitar bang? Gue jual gitar kesayangan gue. Gue kayak udahlah nanti gue bisa, Tuhan berkatin gue akan ada lagi. Udah nih. Nah, yang bikin gue seneng waktu gue akhirnya memulai bisnis makanan ini, gue ngerasa hidup gue jauh lebih positif. Gue bangun teratur pagi. Gue jadi lebih punya banyak waktu di rumah. Gue jadi lebih pengen banyak belajar, pengen tahu dan belajar apa sih yang perlu dipelajarin orang berbisnis makanan, orang bikin makanan, bikin bumbu, bikin sambal, semua banyak gitu. Sampai momen gue udah jualan nih. Di sini pecah banget, ini paling pecah menurut gue paling pecah. Gue lagi nyur ayam tuh, gue baru pulang dari pasar kan subuh, pulang dari pasar gue nyurin ayam berapa ya, banyak lah pokoknya. Kalau hitungan paha dada itu ada 60 porsi, 60 biji, 60 biji ayam, 60 biji dada
dada sepotong gede, dada gede itu 60 biji lo, bayangin banyak banget men. Itu sendiri bang? Sendiri gue dari tangan gue, jempol gue pegel kayak kesleo, gue gini sakit, gue ganti tangan ini sampai kelarnya, dua-dua tangan gue begininya sakit. Lo bayangin men, gue nyuirin satu-satu dan gue udah cobain soalnya ayam itu disuwir sama dicincang kan, gue kan sempat mikir, suwir ribet ya lama gitu, gue dada cara cepet. Gue pakai food processor kagak enak, walaupun oke, tapi hasilnya kayak nggak maksimal. Gue cobain ayam dada, gue copotin, gue cincang, tetap nggak maksimal juga. Kayak abang udah nyobain. Makanya dari 3 bulan itu gue udah eksperimen banyak hal, nyobain ini ayam ini campur sambal hijau, sambal bawang, sambal mata, sambal apa, semua sambal kecap, bla bla bla, yang terbaik yang mana. Sampai akhirnya kan gue bilang tadi, kayak Roh Kudus bilang, lakuin aja yang lo bisa, lo nggak usah nyoba-nyoba soal-soal. Ntar gue ngambil sambalnya masih ini aja. Gue mikir, oh iya, kalau tiba-tiba makanan gue meledak katakan, terus tuh orang nggak bisa supply sambal gue, otomatis kualitas makanan gue berturun. Kalau gue mau coba bikin, gue nggak bisa nyampe rasanya ke situ. Ya udahlah, gue nyur sampai pegel kelar. Kan sisa tulang-tulang banyak setumpuk. Gue nggak tahu kenapa, kok gue ngeliatinnya tulang mulu, padahal gue bisa ngeliatin piano, gue bisa ngeliatin TV, gue bisa ngeliatin apa aja. Gue ngeliatin tuh tulang doang setumpuk, itu aja gue. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, men, ini pecah gila di hati gue. Gue bilang gini, Tuhan, ini tulang buat apaan ya? Gue iseng doang. Lo tau gak, tiba-tiba gue bisa denger suara jelas di hati gue, jelas banget. Kalau lo belum bisa berkatin manusia, lo berkatin ciptaan gue. Gila, gue merinding men, asli. Itu gue mikir, oh iya, tuh tulang ternyata bisa gue berkatin buat anjing, buat kucing di komplek rumah gue. Jadi tulang segede, tumpuk gede itu gue bawa masuk gue keliling, gue bagi-bagiin ke kucing. Dan maksudnya gue punya rasa sukacita dan sejahtera bahwa gue belum bisa berkatin orang lain nih manusia. Gue berkatin ciptaan Tuhan, kucing sama anjing, gue bagiin mereka bisa makan. Ternyata di sisi positif men, gila gue di situ, gue bersyukur. Ternyata Tuhan punya maksud baik gitu loh. Kalau gue jelas banget, kalau lu belum bisa berkatin manusia, lu berkatin ciptaan gue. Gila men, gue langsung kayak wah Tuhan Yesus baik sih, gue bilang kayak bisa sekeren itu. Udah, terus juga sebenarnya pikiran itu udah ada. Pikiran kayak kalau lu belum bisa berkatin, itu udah berapa bulan sebelumnya, gara-gara pertama awalnya burung, gue tuh miara burung lovebird. Dan kebiasaan burung lovebird itu suka ngawur-ngawurin makanannya. Jadi di bawah kandangnya tuh makanan suka tumpah ke bawah. Ya kan, kalau kita bersihin kandangnya, makanannya kita buang. Nah, awalnya dulu dibuang-buangin mulu. Gue bilang, kok sayang ya, gue bilang. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya sih, karena gue punya kayak 6 atau 7 kandang burung, kan banyak kan. Jadi yang gue lakuin itu berawal ngebagiin buat binatang itu gara-gara si makanan burung itu gue aur-aurin depan rumah gue. Tiap pagi, tiap siang, tiap sore burung di rumah gue tuh turun banyak dan mereka makan. Itu gue kayak ngerasa kayak, wah ternyata walaupun itu makanannya disia-siain sama si lovebird, ternyata berguna buat burung-burung lain. Betul. Jadi gue sebenarnya triggernya dari situ. Ngerti kan lo maksud gue? Sesuatu yang tadinya gue bikin udah nggak berguna, ternyata bisa berguna buat yang lain. Dan mereka mau makan gitu. Itulah di situ lah. Terus udah terus gue juga tipikal gue kan bapak gue pendeta. Jangan lo pikir bapak ibu gue pendeta, pemimpin gereja, terus gue kayak hubungan kerohanian gue tuh kayak perfect gitu. Padahal jauh dari kata perfect. Gue bilang jauh sama Tuhan, jauh banget. Gue bukan tipikal orang yang berdoa kayak semua. Saya mau hari ini mau interview, saya berdoa. Saya besok mau rekaman, gue berdoa. Enggak. Gue berdoa kalau gue mau berdoa. Serius. Tapi Tuhan selalu ngasih jalan ya bang. Nah, kayak tadi abang bilang yang abang nggak bisa DJ, musik DJ, tiba-tiba abang dikasih itu, abang bisa gitu, dikasih mimpi. Bisa, terus sekarang. Gue bener Tuhan kasih jalan. Orang tua gue menentang, tiba-tiba tuh kasih jalan, gue dapat label yang keren, Sony Music Indonesia, label internasional. Karena takdir Tuhan. Nah makanya terus akhirnya
nih ngomong lagi nih soal ini terakhirannya, gue kan bukan tipikal orang yang kayak berdoa gitu atau kayak gimana. Akhirnya gue bisa jadi deket lagi sama, gue punya hubungan sama Tuhan tuh gara-gara gue dengerin tiap pagi, gue dengerin lagu gereja, lagu-lagu kayak Hillsong, battle music, lagu-lagu yang kayak musiknya musik kayak musik duniawi tapi lagu gereja. Iya. Jadi sambil gue nyuirin ayam, gue tuh bener-bener gak ngerasa pegel. Gue gak ngerasa capek, gue gak ngerasa boring karena gue sambil nyanyi lagu gereja, gue happy. Dan secara tidak sadar ketika gue nyanyi lagu gereja itu, misalnya Jesus I believe in you, gue tuh ngomong kayak gue lagi memuji Tuhan, gue kayak lagi nyembah Tuhan, bahwa gue lagi nyenengin hati Tuhan tanpa gue harus berdoa. Dan ternyata dari situ terbangunlah hubungan gue yang lebih dalam lagi sama Tuhan tanpa gue harus berdoa menurut gue. Dan gue masih ngerasa jauh lebih adem, ngerasa lebih diberkati dan sejahtera melalui dengan cara kayak gitu. Gue bisa nyanyi ya, nyuir ayam tuh 3 jam men. Nyuir serius. Gue nyuir 1 ayam aja tuh lama loh. Nyuir kan juga nggak bisa gede-gede ya, harus ada takarannya lah. Gitu, gue sambil nyanyi. Dan itu benar-benar gue ngerasain sejahtera, gue ngerasa Tuhan menolong gue. Makanya gue ngerasa kayak, wah gila ya, ternyata di masa pandemi kayak gini ada hal baik buat gue, buat keluarga gue, buat anak-anak gue, istri gue, buat sesama gue yang bisa gue lakuin. Dan itu semua gue yakin takdir. Kayak orang hidup dan mati semua itu karena takdir, bukan gue gara-gara dia sih makannya soto mulu, ya kan, santan terus, ya kan, mati. Ya memang sih, tapi semua tuh udah digarisin Tuhan. Lu hidup umur lo 80 tahun lewat 3 bulan, lewat 5 jam, lewat 15 menit, lewat 3 detik. That takdir. Ngerti kan lo? Jadi maksud gue ngerasa kayak hidup ini terlalu singkat, men. Bener. Just do yang positif aja lah, gue. Jadi impact aja lah gitu. Gitu, lo nggak bisa, makanya ini relate. Lo nggak bisa jadi berkat buat orang. Lo berkatin aja ciptaan gue. Burung kek, anjing kek, ayam kek, iya. kucing kek. Gitu loh maksud gue. Padahal ya elah tulang doang. Tapi kita ngeliat bisa orang yang lain bisa makan, ada apa yang kita kasih berguna, kayak seneng aja. Iya, walaupun tulang gitu loh. Sampai gue soalnya juga punya temen ya. Dia tuh tinggal di Singapura, men. Jadi dia tuh kalau ke KFC, ke McD yang ada ayam gitu ya, dia suka mintain tulang-tulangnya dikumpulin, orang bekas orang makan dikumpulin buat dia kasih ke binatang-binatang, kasih ke anjing, ke kucing juga. Temen gue ngelakuin itu di Singapura. Keren. Asli. Jiwa sosialnya tinggi juga tuh. Oh my god. Gitu. Karena gue pikir ya gue belum ada duit buat bikin makan gratis buat orang ya. Someday gue sih punya cita-cita gitu, seminggu sekali, sebulan sekali kasih makan gratis buat orang gitu. Gitu. Karena gue ngerasa kan kalau di kepercayaan gue kan ada tuh. Kalau di lu zakat kan, misalnya di zakat, di Islam di zakat, di Kristen ada perpuluhan. Gue ngerasa ngasih perpuluhan tuh jauh lebih berguna kasih yang ada contoh nyatanya daripada ngasih. Kalau lu punya uang lebih silakan gitu, lu punya perpuluhan lu mau sumbangin ke gereja terserah, lu punya uang lebih lu berkatin orang lain boleh. Lebih ke gitu dah. Gue pokoknya ngerasa hidup ini terlalu singkat untuk dibuat sama hal yang gak berguna. Karena gue udah ngerasain jungkir balik seancur-ancurnya nyusruk yang ternyusruk. Jadi gue udah ngerasain hidup gue terbuang dengan hal yang gak berguna. Udah. Jadi gue gak pengen ngulangin, gue cuma mau memperbaiki. Gue yang penting gue komitmen. Udah deh, lakuin hal positif aja. Nah, pandemik ini banyak berguna. Dan yang lebih pentingnya lagi, gue kan pandemi ini kan sebenarnya jujur gue bosen. Gue bingung, gue tiap hari dengerin lagu, ngulik-ngulik, nguprak-nguprik, cari referensi. Gue mentok akhirnya. Secara gue nggak sadar, ketika gue dengerin lagu lain yang di luar yang gue cari referensi gue justru terinspirasi dari musik-musik itu. Lu bayangin coba, punya impact yang bagus juga. Oh ternyata dengerin ada misalnya
teng 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 dari misalnya lagu itu, gue tiba-tiba bunyi itu bisa nginspire gue untuk ntar kalau dibikin jadi ada beat tak tak teng teng, oh jadi keren ya. Kayak gitu loh contoh nyatanya. Sekeren itu. Padahal yang tadinya gue pikir-pikir gue cari ini gimana ya, kok nggak nyantol, kok nggak ada impactnya. Ternyata malah di luar dugaan gue. Dari yang gue baru gue cari-cari gitu muncul, ya gitu men. Emang kadang-kadang sesuatu yang keren itu di luar akal pikiran kita. Betul gitu. Ya gue percayalah kalau kita ngarepin A sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan ngasih B, ternyata B itu lebih gede dari yang kita mau di A gitu. Yang penting terus berbuat baik, terus bersyukur. Berbuat baik, berbuat benar, itu udah menurut gue kunci lo mau ngapain aja. Bukan masalah lagi sholat 5 waktu, berdoa tiap saat. Ini udah mengaplikasikan baik dan benar. Betul. Ya, men. Karena yang nggak dikit juga temen gue, keluarga gue, lingkungan gue yang begini, yang nyembah begini, tiba-tiba matinya narkoba, nyangkutnya di penjara, jatuhnya ke situ. Padahal begitu. Makanya gue pikir udahlah berbuat baik dan benar aja. Betul. Iya nggak sih? Betul. Tidak semua orang yang di cover itu baik, hatinya tulus dan baik. Iya, jangan lo pikir di atas mimbar gitu, terus nggak punya dosa gitu ya. Kita harus meminimalis gitu. Yang gede dikecilin, yang kecil dihilangin. Benar. Make it simple ya nggak? Itu aja sih. Nah terus nih bang, goals abang nih apa sih ke depannya untuk di musik sendiri, di usaha abang sekarang, di personal tuh goalsnya apa sih? Goals gue album baru, gue berharap lebih internasional. Karena kan itu sekarang platform udah global ya, worldwide gitu. Gue pengen Senloko tuh udah nggak terlalu mikirin main di Indo gitu. Lebih gimana caranya kita bisa main go internasional udah ya. Cuman maksudnya yang continuity gitu loh. Gue mikirnya ya gimana caranya orang Eropa manggil Senloko bikinin tour, orang Amerika manggil Senloko bikinin tour. Kayak band-band lu lihat aja gitu. Misalnya Temper Trap dari Australia mainnya di Eropa, mainnya di Amerika, di Asia. Dia muter-muter. Gue pengen kayak gitu. Itu goals gue. Itu mimpi gue dan masih jadi goals gue, cita-cita gue. Kalau bisnis gue, ya gue pengen tetap ini aja lah, step by step ada good movement gitu. Tetap jaga kualitas, jaga cita rasa masakan gue. Itu paling penting bang, biar lama soalnya kan. Iya, gue juga soalnya banyak berdiskusi sama makanan-makanan yang udah ngetop-ngetop. Kebetulan biasanya kalau ngetop-ngetop favorit gue tuh gue kenal sama ownernya. Gue nanya sama mereka, karena mereka kan misalnya udah ngetop dari tahun 80, 70. Gimana caranya sampai sekarang mereka masih tetap gitu konsisten? Ya mereka bilang, lo bayangin dulu, dia bilang gini, lo bayangin dulu gue nggak ada medsos. Makanan gue enak tuh dari mulut ke mulut. Benar. Emang semua yang jalannya pelan yang butuh proses itu, lo akan menghargai proses itu katanya. Oh iya, gue bilang top, gue bilang. Makanya gue bersyukur aja. Hari ini ada yang pesen 60, besok ada yang pesen 100, besok gak ada yang pesen, besok cuma pesen 2, besok cuma pesen 5, besok cuma pesen 10. Gue bersyukur aja. Yes, benar. Gitu. Jadi tinggal gimana kita ini aja lah. Gue juga masalahnya gini, gue juga kalau dibilang mak gue kan bawel ngomong, itu gimana tuh kamu masarinnya bilang ngoceh lah. Gue bilang udahlah, kalau ngarepin bisnis makanan baru kayak gini terus ngarepin gue besok bisa beli Alphard, nggak mungkin. Gue bilang santai aja gitu. Tenang aja gitu. Tapi Alphard udah di depan. Kalau misalnya hari ini gue baru cuma bisa naktir anak bini gue, terus besoknya gue baru bisa beli mainan anak gue, yang penting ada movement. Betul. Yang penting secara statik itu ada pergerakan yang bagus gitu. Itu kalau buat bisnis. Kalau buat apalagi tadi keluarga ya. Personal abang sendiri. Ya personal gue ya gue pengen ini sih, pengen
jadi bapak yang baik yang pasti gue pengen jadi role model buat anak-anak gue bahwa hidup itu nggak segampang kayak Pak minta kaset PS Pak nggak gitu. Iya gitu. Nanti di era apa sih mungkin kayak aku dulu kan agak susah emang ya maksudnya kayak ya beli ini dong ada kayak enggak harus nilainya harus bagus dulu baru beli kan ada gitu kan. Kalau sekarang kan enggak kayak anak aku aja mami beliin mainan dong ya beli aja jadi gitu. Kayak gitu ya gue kayak gitu terus kalau goals gue lagi sih gue pengen pindah ke luar negeri sih. Oh oke. Iya karena sih jadi satu mimpi gue gini gue justru pengen pindah negara yang pengen banget gue pindah tuh selain Amerika sampai saat ini masih Belanda sih Amsterdam. Gue pengen pindah ke sana. Gue cari link di sana, link musik. Jadi kalau lo komodisi di Indo nggak apa-apa. Tapi gue cariin kerja job mereka tour. Katakanlah dalam sebulan. Oke, lo dapet 20 titik nih satu Eropa sebulan. Ya. Gue panggil mereka ke sana. Mereka ayo ikut tur nih 2 bulan, misalnya sebulan 2 bulan atau 3 bulan nih tur di sana. Kita cari kerjaan manggung di sana. Nanti giliran gue mau ke Jakarta, gue jatuh ke Indonesia, gue jatuhnya liburan. Ngerti gak lo? Ya gue balik ke Indo main-main yang gede lah, With The Fest, Sondrenalin, gue balik. Kalau tapi loko masih di Jakarta masih mau main yang gig yang kecil, monggo deh. Tapi gue lagi pengen mengekspansi diri ke sesuatu yang lebih besar dengan mimpi gue gitu, dengan harapan dan doa-doa orang yang selalu menyertai hari-hari gue sih gitu, masih goals gue pengen gitu punya link yang lebih besar lagi ya. Gue nggak pengen jalan di tempat, gue nggak pengen naik tangganya tuh ya naik sih satu tapi lama gitu. Gue mau nggak apa-apa, gue menghargai prosesnya tapi why not kalau lu bisa naik step by step itu walaupun pelan tapi naik terus gitu loh. Gitu. Gue goals gue itu. Senloko tuh udah berapa tahun sih, Bang? Senloko 18 tahun. 18 tahun ya? Iya. Apa sih, Bang, yang bikin kalian itu tetap kompak dalam 18 tahun itu? Kata siapa kompak? Maksudnya itu bullshit itu kalau bilang ada band belasan tahun kompak itu bullshit tai kucing itu. Long kan Bang, ya, maksudnya lama. Terus penggantian personil juga kan baru sekali. Apa sih Bang yang bikin kalian tuh? Sebenarnya ngeband itu kayak pacaran, udah pasti. Ngeband itu kayak orang pacaran. Lu bosen lu pasti putusin kan? Betul. Ya. Nah, gimana caranya lu bisa nerima pasangan lo sampai sebegitu. Nah, sebenarnya ngeband kalau tanya kenapa bisa awet sampai 18 tahun, karena kita bisa nerima yang apa adanya loh. Kayak gini deh contoh nyatanya gini. Gue kasih contoh nyatanya ya. Misalnya gini. Misalnya lo main drum ya. Lo bisa main drum cuman duk tak. Sedangkan dia main drumnya udah tak. Gue nerima lo dengan keberadaan lo cuma bisa tak, tapi lo mainnya enak. Tak. Gue bisa ngerasain lo ada rasa ketimbang dia yang main tapi cuma kelihatan keren tapi kok ya udah dia rasanya nggak ada, biasa aja, nggak ada soulnya. Nah, nerima yang kayak gitu. Kok kayak gue nggak akan maksa lu bisa dong, lu kayak dia dong, gitu. Lu belajar dong, lu ngeles lu latihan supaya begini. Gue nggak, gue udah nerima apa adanya lo. Itu kunci awet dalam sebuah band. Itu satu. Kedua, komunikasi yang baik itu menurut gue penting. Karena ketika once lu nggak bisa mengaspirasiin komunikasi lo, ide lo, pendapat lo, mau lo dengan benar, tabrakan men. Iya sih. Yakin gue. Lu ngomong di WhatsApp, orang ngomong, gue punya ide nih gini. Misalnya ada yang ngomen, oh gitu. Kita mikir gini kan cuman baca, kok dia komennya oh gitu sih. Padahal maksudnya oh gitu. Ngerti gak lo? Jadi salah. Beda gitu loh. Makanya kalau lu udah mengenal karakter lu masing-masing, ketika dia ngomong oh gitu, lu akan tahu dia maksudnya apa. Gitulah. Ibaratnya sampai buruknya lo, tokainya lo, gue tahu. Iya. Bener. Serius. Bener. Lo harus kayak gitu ngeband. Dan gue yakin ketika lo bisa kayak gitu, apinya tetap terjaga. Api dalam sebuah band.
men-trigger satu sama lainnya tuh pasti ada, ngerasa kayak wah gue tetap ini nih. Makanya itu terjadi dan yang dialami oleh Senoko sekarang. Betul. Yang penting solid. Itu dari semua yang gue jelasin tadi itu sama dengan yang tadi jadinya solid. Ujung-ujungnya. Kalau orang bilang pakai rasa. Iya, orang bilang wah kita harus solid. Lu nggak tahu solid tuh lu jabarin, deskripsiin solid yang lo maksud gimana. Betul. Nih. Kalau lu nggak paham yang bilang kita solid kok solid, paling lo peyang solid. Gitu loh. Ya kelas-kelas mah ada lah. Tapi ya. Gimana tinggal itu tadi. Sorry ya, berbesar hati. Dewasa ya bang. Dewasa bisa. Sorry ya kemarin gue emosi, gue nggak ngertiin lo gitu. Sorry ya gitu. Bisa tosan lagi, bisa makan bareng lagi. Gitu. Gue udah ngerasain soalnya ngeband belasan tahun. Iyalah bang, 18 tahun. Belasan tahun di dalam sebuah band yang kok gue berenam, yang 5 asik, yang 1 enggak. Belasan tahun. Iya kan? Wah, gue bilang kacau. Yang 5 bercandanya ketemu, yang 1 kok dia diem aja. Emang dia nggak ketemu. Kita, nah, yang paling parah ya belasan tahun berdasarkan dan cuman gara-gara kasihan lah dia gini. Tapi dia nggak kasihan sama kita. Kita belasan tahun. Ada di titik itu. Ada. Udah harus dia keluar udah. Lebih baik gitu. Lo mau ngapain terserah lo. End of the end keluar. Bilangnya sih mengundurkan diri. Karena sebenarnya kita udah menggiring opini supaya ya lu keluarin statement itu yang kita tunggu itu. Udah dipojokin ke situ. Filsi ya bang. Iya ya kamuflase. Aja. Enggak, gue mengundurkan diri kok. Gitu sih. Tapi kita taunya ya iya gitu. By the way bang, thank you banget loh. Udah datang ke sini, udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing, udah ngasih inspirasi juga buat kita semua. Sehat-sehat terus bang. Thank you juga Putri, sukses terus. Sehat selalu. Insight. Ya kan? Buat teman-teman yang mau tahu tentang Bang Tius bisa lihat Instagramnya di Tim Distorsi. Ada platform lain bang? YouTube atau apa? Nggak ada itu aja. Oke. Terima kasih. Sukses selalu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saksikan Inside Issue di episode selanjutnya. Peace out.